Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita sedikit membahas atau berdiskusi terkait komentar dari Omar Berada selaku CEO Manchester United dan juga Dan Ashworth sebagai Sporting Director MU, karena pasca pertandingan Manchester United melawan Liverpool kemarin, para manajemen ini turut serta hadir dalam menonton pertandingan tersebut sampai usai. Namun bukan kemenangan yang diperoleh, tapi justru kekalahan yang menyakitkan di pertandingan tersebut. Dan nampak dari raut wajah manajemen seperti ya sulit untuk menerima di kekalahan pertandingan tersebut. Bahkan dari foto yang beredar tampak Sir Jim Ratcliffe seperti ya anci kok gini banget ya gitu. Jangan khawatir Pak Ratcliffe, itu yang dirasakan oleh semua fans Manchester United setiap tahun. Hampir setiap pertandingan seperti itu. Ya, sepertinya ekspresi sampean mewakili para fans Manchester United di seluruh belahan dunia. Ya, di situ dari foto tersebut bisa kita lihat bahwa Sir Jim Ratcliffe, Sir Dave Brailsford, Dan Ashworth, Omar Berada, Jason Wilcock, semuanya turut hadir untuk menyaksikan pertandingan Manchester United. Dan bukan hanya pertandingan itu saja, menurutku di beberapa pertandingan sebelumnya juga para manajemen turut hadir untuk menyaksikan laga Manchester United sampai usai. Ya terlepas menang atau kalah, menurutku kehadiran para manajemen ketika Manchester United menjalani laga setiap minggu itu adalah hal yang layak diapresiasi menurutku dari sisi manajemen, karena secara tidak langsung kalau kita bicara soal sepak bola terkait keputusan-keputusan yang akan dibuat ke depannya, tentu para manajemen juga turut hadir, turut menyaksikan agar ketika ada kebijakan-kebijakan baru atau ada hal yang perlu dievaluasi, para manajemen ini benar-benar tahu situasi ketika berada di atas lapangan itu seperti apa. Terlepas nanti ketika berada di atas lapangan ada masalah dari para pemain, dari pelatih, atau beberapa keputusan yang kurang tepat, itu bisa langsung dievaluasi oleh para manajemen. Karena para manajemen tahu persis situasinya seperti apa gitu loh. Jadi bisa lebih bisa lebih bagus karena sudah melihat sendiri situasi di lapangan seperti apa dan apa yang dibutuhkan oleh Manchester United untuk memenangkan pertandingan. Nah, setelah laga Manchester United melawan Liverpool usai, ada wawancara dari Omar Berada dan juga Dan Ashworth, yang mana dari wawancara tersebut akan sedikit kita bahas dan mungkin ada gambaran untuk beberapa pertandingan ke depan sampai paruh musim ini situasinya akan seperti apa. Oke, langsung aja aku kutip dari Daily Mail terkait wawancara Omar Berada pasca pertandingan Manchester United melawan Liverpool. Apakah kami masih percaya pada Erik ten Hag? Tentu saja. Kami pikir Erik ten Hag adalah pelatih yang tepat bagi kami dan kami mendukung sepenuhnya. Kami akan terus bekerja sama erat untuk membantunya mendapatkan hasil terbaik bersama tim. Saya sangat gembira dan sangat optimis dengan apa yang akan kami hadapi. Kami mulai menyiapkan segala sesuatunya dengan baik dan saya benar-benar yakin kami akan berhasil. Siapapun yang telah lama bekerja di dunia sepak bola pasti akan memberitahu Anda bahwa hampir mustahil untuk menetapkan jangka waktu perihal pertanyaan itu. Yang bisa saya katakan adalah hal itu telah dibuktikan ketika Anda melihat tim-tim yang telah sukses secara konsisten selama bertahun-tahun. Itu karena mereka memiliki pelatih yang tepat, mereka telah merekrut pemain yang tepat, dan mereka memiliki struktur yang tepat. Anda perlu mengambil keputusan yang baik secara konsisten selama bertahun-tahun untuk mencapai posisi di mana Anda menjadi klub yang berkelanjutan secara finansial, yang bersaing untuk memenangkan setiap kompetisi, yang mana itu merupakan tujuan utama kami. Kami tidak ingin hanya memenangkan satu Premier League dan merasa puas. Kami ingin menciptakan tim yang mampu bersaing untuk Champions League, Premier League, dan piala domestik secara konsisten.
Untuk membangunnya, kami perlu melakukan lebih banyak hal yang telah kami lakukan di kurun waktu ini. Kami telah menangani posisi prioritas yang telah diidentifikasi sejak awal, dan kami mampu melakukannya dengan cara yang berkelanjutan secara finansial. Kami cukup disiplin dalam memberikan penilaian kepada pemain yang akan datang. Kami berpegang teguh pada penilaian tersebut. Jika Anda melakukan kesalahan, mengeluarkan uang terlalu banyak, atau mendapatkan pemain yang harganya terlalu mahal, Anda bisa mendapatkan kerugian. Oke, dari komentar Omar Berada bisa kita telaah bersama bahwa dari sisi manajemen sebetulnya dari awal sudah membangun ikatan yang bagus terhadap Erik ten Hag. Dan menurutku ini bukan langkah yang buruk juga, mengingat di situasi manajemen sebelumnya memang sangat kacau kondisinya, dan langkah awal setelah Ineos mengambil alih sebagian kepemilikan saham Manchester United, yang pertama yang perlu dibenahi memang struktur manajemen. Nah, ini yang sempat dibahas oleh Omar Berada. Struktur sudah dibenahi. Lalu untuk pemain yang hebat, pelatih yang hebat, ini semua harus saling bersinergi. Namun sampai saat ini memang belum terlihat hasilnya secara signifikan, dan Omar Berada pun sudah menegaskan bahwa kalau kita bicara soal kesuksesan jangka panjang, kita masih belum bisa menentukan waktunya. Bahkan semua orang pasti tahu bahwa untuk membangun tim yang konsisten, setiap tahunnya meraih kemenangan, meraih berbagai trofi dari setiap kompetisi, itu tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh proses yang cukup panjang. Dan menurut mereka dengan memperpanjang kontrak Erik ten Hag, lalu melakukan pembelian pemain secara selektif, bukan hanya soal harga yang mahal, pemain yang overrate yang secara harga berlebihan, tapi kualitas biasa saja, itu benar-benar sudah difilter oleh pihak manajemen sejak awal bursa transfer dibuka, dan itu sudah sangat kelihatan hasilnya. Kita semua pun tahu dari semua pembelian, penjualan itu menurutku sangat berbeda dari manajemen sebelumnya. Cuman memang untuk secara hasil dari para pemain yang dibeli itu masalah adaptasi, masalah proses, apalagi baru 1-2 pertandingan. Memang ada beberapa pemain seperti Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt yang ya cukup oke lah di pertandingan awal musim ini, namun yang lainnya juga masih belum bisa dipastikan. Kayak Leny Yoro baru tampil di pramusim sudah cedera, jadi belum bisa menentukan bahwa pemain yang dibeli ini pemain yang bisa dibilang sukses atau gagal, itu masih belum bisa kita nilai bersama. Namun dari statement yang disampaikan oleh Omar Berada, memang secara keseluruhan sepertinya dari pihak manajemen memang benar-benar mempercayai Erik ten Hag. Tapi ya kembali lagi ya teman-teman, kepercayaan diberikan oleh manajemen ini apakah benar-benar bisa dibuktikan oleh Erik ten Hag sendiri bahwasanya dia memang layak untuk diberi amanah yang lebih untuk menghandle tim kepelatihan Manchester United. Meskipun dari awal aku sendiri pun bukan orang yang benci banget sama Erik ten Hag itu. Siapapun pelatihnya, selama bisa memberikan hasil yang bagus secara konsisten, itu menurutku sudah sangat cukup gitu loh, terlepas memenangkan trofi atau enggak. Karena ya kalau kita bicara soal proses, oke lah, 1 tahun pertama itu untuk masa adaptasi, 1 tahun kedua membangun fondasi, lalu untuk musim ketiga harusnya sudah makin nyetel. Nah, sedangkan yang dialami oleh Erik ten Hag saat ini kan tidak seperti itu. Di musim pertamanya bisa melebihi ekspektasi, masuk 4 besar dan finish di 3 besar, lalu memenangkan Carabao Cup, yang mana setelah berjalan sekitar 6 tahun Manchester United tidak pernah memenangkan trofi apapun. Dari situ muncul secerca harapan bahwasanya ya sepertinya Erik ten Hag ini adalah pelatih yang tepat bagi Manchester United. Namun di musim kedua tidak demikian. Secara permainan Erik ten Hag ingin menunjukkan
taktik yang skema yang diinginkan itu seperti apa, namun para pemain tampaknya sangat kesulitan untuk menerapkan hal tersebut. Alhasil di setiap pertandingan para pemain tidak tampil bagus secara konsisten, bahkan di musim kedua Erik ten Hag dilanda badai cedera yang mana itu sangat menyulitkan pelatih juga. Kita tidak bisa menutup mata kesulitan yang dialami oleh Erik ten Hag tentu sangat besar karena banyak pemain yang cedera. Otomatis formasi yang dilakukan tentu berbeda-beda, belum menemukan pakem yang pas. Dan di musim ketiga ini akhirnya Ineos lebih mempercayai Erik ten Hag untuk terus melanjutkan peran sebagai pelatih di Manchester United. Tapi kembali lagi, apa yang disampaikan ke media terkait apapun itu tidak bisa ditelan secara mentah-mentah. Apakah ini memang sebetulnya, apakah memang situasinya seperti ini, memang yang disampaikan itu benar semua? Tidak. Ya namanya orang menyampaikan hal di media, mungkin ada lip service, mungkin ada hal yang harus dilindungi, mungkin ada hal yang perlu dijaga wibawanya. Jadi karena bahkan sebelum Erik ten Hag diperpanjang kontraknya pada waktu itu, seolah Ineos pun bermain dengan dua kaki gitu loh. Oke lah, kita berusaha bernegosiasi dengan Erik ten Hag apakah kontraknya akan diperpanjang atau enggak, tapi di lain sisi Ineos juga melobi beberapa pelatih yang bisa menjadi opsi alternatif apabila Erik ten Hag tidak diperpanjang kontraknya pada waktu itu. Dan menurutku itu bukan yang salah, karena ya siapapun pelatihnya ini tujuannya untuk klub, untuk kepentingan klub, bukan kepentingan individu. Yang mana memang waktu itu opsi pelatih yang digadang-gadang bisa menjadi pengganti Erik ten Hag secara kualitas memang tidak jauh lebih bagus. Oleh karena itu, akhirnya Erik ten Hag dengan beberapa pertimbangan dari pihak manajemen kembali mempercayakan posisi kepelatihan kepada Erik ten Hag sampai 2026. Ya, kembali lagi dengan kepercayaan yang sudah diberikan kepada Erik ten Hag, menurutku sudah tidak ada alasan lagi bagi Erik ten Hag kalau misalkan secara performa itu menurun, secara kualitas para pemain itu tidak konsisten, karena ya ini musim ketiga gitu loh. Sampai kapan Erik ten Hag terus menghindar kalau ada di setiap pertandingan gitu loh ketika mengalami kekalahan. Bahkan kemarin dia sampai kayak orang kehabisan bahan untuk melindungi diri sendiri gitu loh, sampai dia membicarakan trofi. Kita bahkan hanya di bawah Manchester City kalau soal 2 tahun terakhir karena saya bisa memenangkan 2 trofi. Ya gimana ya, agak nggak make sense gitu loh. Apa respon dia terhadap kekalahan Manchester United melawan Liverpool kemarin gitu loh. Dan memang ada banyak hal yang menurutku juga cukup mengganjal, terutama terkait line up, lalu terkait pergantian pemain di pertandingan kemarin. Ya sudah kita bahas sebelumnya. Menurutku di pertandingan besok ini pun sebetulnya Erik ten Hag terbantu karena ada jeda internasional. Jadi ada waktu untuk benar-benar evaluasi dari kekalahan di 2 pertandingan terakhir, agar ketika nanti Manchester United melawan Southampton itu tidak mengalami kekalahan yang ketiga. Apalagi secara track record di 3 pertandingan kemarin Premier League Southampton kalah semuanya ya. Jangan sampai nanti ketika melawan Manchester United justru Southampton yang memperoleh kemenangan justru, dan Manchester United yang kembali dipermalukan. Wah, ini kalau misalkan situasinya seperti itu fix, kayaknya Erik ten Hag juga nggak ada kredit lagi yang bisa dijadikan alasan untuk bertahan di Manchester United. Situasinya akan semakin buruk posisinya Erik ten Hag ini. Jadi jangan sampai seperti itu. Next kita lanjut ke komentar Dan Ashworth mengenai pertandingan kemarin. Dia menyampaikan bahwa saya menyukai skuad ini. Dan saya mungkin akan mengatakan itu setelah bisnis yang telah kami lakukan di musim panas. Saya mungkin telah mengerjakan sekitar 25 jendela transfer sekarang dan telah melakukan ini untuk jangka waktu yang cukup lama.
Saya tidak berpikir pernah ada jendela di mana kami berkata, "Ya Tuhan, ini berjalan dengan sangat sempurna. Kami telah mengerjakan setiap bagian yang ingin kami lakukan." Selalu ada beberapa hal, namun ada 4 posisi kunci yang benar-benar ingin kami perkuat dan kami telah melakukannya. Dengan mendatangkan Zirkzee, Ugarte, Yoro, dan De Ligt, mereka adalah posisi yang telah disetujui sebelumnya saat saya masuk. Mazraoui adalah salah satu tempat di mana Aaron Wan-Bissaka masih memiliki sisa kontrak 1 tahun dan memiliki kesempatan untuk pindah. Jadi kami dapat menyegarkannya dan memperdagangkan posisi itu. Wajar saja mereka bekerja dengan seseorang yang pernah bekerja sama dengan Anda sebelumnya. Kami telah merekrut pemain yang belum pernah bekerja dengan Erik ten Hag sebelumnya seperti Leny Yoro dan Manuel Ugarte. Selain itu, Erik ten Hag juga belum pernah bekerja dengan Joshua Zirkzee dan Anda tidak bisa mengatakan hanya karena ia adalah orang Belanda dan ia tentu akan mengenalnya. Dia pernah bekerja dengan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui sebelumnya, tetapi mereka berdua ada dalam radar kami dan ini merupakan keputusan bersama tentang siapa yang akan masuk dan keluar dari klub sepak bola ini. Terkadang Anda harus membuat keputusan yang mungkin tidak ingin Anda buat. Jika Anda bermain dengan skuad yang terlalu besar, itu dapat menimbulkan masalah. Jadi terkadang Anda harus membuat keputusan yang berani. Anda berhadapan dengan pemain yang pada akhirnya ingin bermain sepak bola. Saya pikir dengan pemain manapun, entah itu Jadon Sancho, Scott McTominay, atau Aaron Wan-Bissaka, jika ada preferensi bahwa mereka ingin pergi ke klub baru dan itu tepat untuk mereka, dan itu tepat untuk kami, maka Anda harus mengeksplorasinya. Jadon Sancho ingin menjajaki peluang di Chelsea, seperti Scott McTominay ingin menjajaki peluang di Napoli, dan Aaron Wan-Bissaka ingin menjajaki peluang di West Ham. Kami tidak dalam posisi untuk menendang pemain keluar dari klub. United harus menjual agar dapat membeli pemain untuk mematuhi aturan keuangan, dan Ten Hag mengakui bahwa ia lebih suka untuk tetap bersama McTominay. Alasan Anda harus membuat keputusan yang berani adalah karena adanya perubahan dalam aturan. Anda harus melakukan pergantian pemain. Anda harus menghasilkan sejumlah uang untuk dapat membelanjakan uang tersebut kembali. Jadi menurut saya yang berubah adalah jumlah pemain yang akan menjadi pemain satu klub. Scott McTominay cukup terbuka bahwa mungkin dia butuh perubahan. Dia sudah berada di Manchester United selama 21 tahun dan menjadi pemain yang cemerlang. Tetapi terkadang dalam hidup Anda menginginkan sesuatu yang berbeda. Jika ketiga-tiganya benar-benar untuk kami, benar untuk pemain, dan benar untuk klub yang mereka tuju, maka Anda harus melihatnya. Dan yang terakhir, Dan Ashworth juga mengomentari terkait perpanjangan kontrak dari Bruno Fernandes. Mempertahankan bakat terbaik juga merupakan bagian penting dari strategi transfer, dan Bruno telah tampil cemerlang sejak dia berada di sini. Oke, kalau untuk komentar Dan Ashworth, menurutku lebih condong ke proses selama bursa transfer, yang mana memang tentu ini ada kaitannya terkait performa ketika berada di atas lapangan. Dan dari awal Ineos juga sudah menegaskan bahwa terkait pembelian pemain itu nanti secara keseluruhan pihak manajemen yang akan menentukan. Nah, untuk Erik ten Hag dia hanya menyampaikan posisi apa yang dibutuhkan dan nanti dari sisi manajemen akan memberikan opsi-opsi nama yang akan dan kemungkinan menjadi target prioritas mereka. Selanjutnya dari pemain yang sudah berhasil didatangkan ke Manchester United, memang sebagian sudah pernah bermain bersama Erik ten Hag. Dan itu terbukti pemain yang sudah tampil bersama Erik ten Hag tidak butuh waktu lama untuk memahami taktik yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Perlahan sudah mulai muncul chemistry dari pemain baru dan itu terlihat dari di 3 pertandingan terakhir seperti Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt itu tampil cukup bagus meskipun statusnya dia sebagai pemain baru ya. Namun berbeda dengan Leny Yoro, lalu Manuel Ugarte, ini kan memang belum pernah bermain bersama Erik ten Hag. Lalu
Joshua Zirkzee, meskipun dia sama-sama orang Belanda, itu memang tidak bisa dipukul rata ya. Hanya karena dia orang Belanda, belum tentu dia juga kenal dekat dengan Erik ten Hag. Apalagi belum pernah bermain di bawah Erik ten Hag gitu. Jadi memang ini butuh waktu, terutama untuk pemain baru. Dia masih perlu adaptasi, dia masih perlu menyesuaikan situasi di Manchester United ini seperti apa, kultur di klub ini seperti apa, dan yang paling penting ya kualitas dari setiap klub itu seperti apa, karakter setiap klub seperti apa, tensi di setiap pertandingan itu nanti challenge yang akan mereka hadapi di setiap minggunya. Maka dari itu terkait kekalahan Manchester United melawan Liverpool kemarin, yang mana itu justru memberikan tren yang buruk di 3 pertandingan terakhir. Namun ya semoga apa yang disampaikan oleh Omar Berada dan Ashworth itu memang benar-benar menunjukkan bahwa mereka percaya kepada Erik ten Hag. Mereka masih akan berproses untuk proyek jangka panjang, dan langkah awal yang sudah mereka jalani saat ini merupakan langkah yang sudah tepat, langkah yang sudah sesuai dengan kebutuhan klub Manchester United. Tinggal nanti ke depannya step by step, apapun yang terjadi itu tentu nanti akan dibenahi oleh pihak manajemen. Dan ya kita sebagai penikmat bola, sebagai fans Manchester United, ya tetap mendukung apapun keputusan dari manajemen, apapun yang terjadi di setiap pertandingan, menang atau kalah. Namun aku sendiri pun bukan orang yang fanatik kayak ya ini kalau misalkan salah ya dinilai secara kayak gimana gitu. Tetap pelatih nggak salah gini-gini. Ya kalau pelatih salah ya salah, pemain salah ya salah. Kita nikmati setiap prosesnya gitu loh. Nggak usah kalau misalkan salah kita cari pembelaan, cari pembenaran, menutup-nutupi dengan argumen-argumen yang nggak perlu. Ya kalau salah ya salah cuk gitu loh. Nggak usah sosok kasih pembenaran gitu loh. Ya di setiap kehidupan kita pasti mengalami hal seperti itu gitu loh. Pasti ada masanya orang juga berbuat salah gitu loh. Dan kalau misalkan kita tahu itu memang salah ya nggak apa-apa, diingatkan, nggak perlu ditutup-tutupi gitu loh. Ya mungkin dari pernyataan Dan Ashworth dan juga Omar Berada, teman-teman ada pandangan lain atau mungkin ada opini lain, langsung aja sampaikan di kolom komentar, kita sharing bareng, kita diskusi bareng. Karena menurutku tujuan aku membuat channel ini agar kita bisa diskusi bersama, kita bisa sharing-sharing bareng terkait apapun soal Manchester United, dan harapannya juga kita semua bisa mendapatkan referensi baru, kita mendapatkan ilmu baru, kita mendapatkan pandangan baru tentang Manchester United. Nah, oke, langsung komen, semua komen, tak bales kabeh aku, tak respon kabeh, santai. Oke, mungkin itu dulu komentar dari Omar Berada dan juga Dan Ashworth terkait pertandingan Manchester United melawan Liverpool kemarin. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.